on when I'm dropping my own type of style, and ain't nobody stopping my rise to the very top. Hit 'em up with all I got. Superstar, no I'm not. Green weed, black Glock. Everybody want a piece. Sturdy like a paraclete. Niggas run their mouth a lot like bitches and parakeets. How you want it pimpin'? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putut Kalupi dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis dan interpretasi data kuantitatif. Baik, untuk yang pertama, latar belakang saya presentasi tentang analisis dan interpretasi data kuantitatif ini, yaitu latar belakangnya adalah analisis data adalah tahap mengorganisir dan sesuai dengan pola kategori dan unit-unit deskriptif tertentu. Sedangkan interpretasi adalah proses memberi arti dan signifikasi terhadap analisis yang dilakukan menjelaskan pola deskriptif. Analisis dan interpretasi data kuantitatif ini dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Karena datanya kuantitatif, maka teknik analisis data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia. Misalnya akan menguji hipotesis hubungan antar dua variabel. Bila datanya ordinal, maka statistik yang digunakan adalah korelasi Spearman-Rank. Sedang bila datanya interval atau rasio, digunakan korelasi persen product moment. Secara umum, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Kemudian tata cara menyiapkan data, yaitu langkah pertama adalah mengorganisasikan data untuk menganalisis. Penyiapan dan pengorganisasian data untuk analisis dalam penelitian kuantitatif terdiri dari memberikan skor terhadap data dan membuat buku kode, menentukan tipe skor yang akan digunakan, menyeleksi program komputer dalam rangka menginput data ke dalam program-program analisis dan pembersihan data. Kemudian tata cara menganalisis data. Analisis data-data dilakukan dalam rangka menjawab masing-masing pertanyaan dan hipotesis penelitian. Untuk pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis-hipotesis dalam penelitian kuantitatif perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, mendeskripsikan kecenderungan data untuk variabel tunggal atau pertanyaan pada instrumen. Misalnya, apa self and stop dari siswa sekolah menengah pertama? Untuk menjawab pertanyaan ini adalah perlu statistik deskriptif yang memperlihatkan tendensi-tendensi umum yang terdapat dalam data, mean, mode, median, distribusi skor, yaitu varian, standar deviasi, dan rentangan nilai atau perbandingan bagaimana sebuah skor berhubungan dengan skor-skor lainnya, yaitu z-score, percentile rank. Kemudian yang kedua, membandingkan dua atau lebih kelompok dari sisi variabel independen dalam hal variabel dependen. Misalnya, ada pertanyaan bagaimana anak laki-laki dibandingkan anak perempuan dalam hal self and esteem mereka. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita memerlukan statistik inferensial yang memungkinkan untuk menganalisis data dari sebuah sampel untuk mengambil kesimpulan tentang sebuah populasi yang kita ketahui. Lalu yang ketiga, mengaitkan dua atau lebih variabel. Misalnya, apalah self and esteem berhubungan dengan sikap yang optimistik. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita juga menggunakan statistik inferensial. Yang keempat, mengetes hipotesis tentang perbedaan antar kelompok atau hubungan antara variabel-variabelnya. Misalnya ini ada pertanyaan, anak laki-laki memiliki self and esteem yang lebih tinggi dari anak perempuan, atau self and esteem memprediksi sikap optimistik yang dimiliki oleh anak-anak sekolah menengah pertama. Untuk menjawab pertanyaan ini, statistik inferensial juga digunakan. Dengan demikian, kita mendeskripsikan hasil-hasil dari variabel tunggal atau pertanyaan
atau kita menyimpulkan hasil-hasil dari sebuah sampel terhadap sebuah populasi. Yang pertama adalah lakukan analisis deskriptif. Statistik deskriptif akan membantu Anda menyaringkan kecenderungan secara menyeluruh atau tendensi dari data-data Anda, memberikan pemahaman tentang berbagai skor yang mungkin Anda miliki, dan memberikan pemahaman tentang sebuah posisi skor dibandingkan dengan skor-skor lainnya. Ketiga hal ini adalah central tendency, variability, dan kedudukan relatif. Yang pertama adalah mengukur tendensi sentral. Adalah angka-angka yang merupakan sarian yang melambangkan sebuah nilai tunggal di dalam distribusi skor-skor yang ada. Dalam penelitian kuantitatif, para peneliti biasanya melaporkan ketiga ukuran ini. Mean atau rata-rata adalah statistik yang paling populer yang digunakan untuk mendeskripsikan jawaban semua partisipan terhadap butir-butir dalam sebuah instrumen. Kemudian yang kedua adalah ukuran variabilitas. Ukuran variabilitas. Variabilitas menyatakan sebaran skor dalam sebuah distribusi. Rank atau rentangan, varian atau variansi, dan standar deviasi semua menyatakan jumlah variabilitas dalam sebuah distributor skor. Informasi ini membantu kita melihat bagaimana terpancarnya jawaban-jawaban terhadap butir-butir pertanyaan dalam sebuah instrumen. Variabilitas juga memainkan peranan yang sangat penting dalam banyak penghitungan statistik yang lebih rumit. Kemudian kita pada materi yang selanjutnya, yaitu melakukan analisis inferensial. Statistik deskriptif membantu Anda menganalisis pertanyaan-pertanyaan deskriptif. Walaupun demikian, apabila Anda membandingkan kelompok atau mengaitkan dua atau lebih variabel, analisis inferensial perlu Anda gunakan. Lalu kita pada materi yang ketiga, yaitu pengujian hipotesis. Ada 5 langkah dalam pengujian hipotesis, yaitu yang pertama mengidentifikasi hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua menentukan level of significance atau alpha level. Yang ketiga mengumpulkan data. Yang keempat menghitung statistik sampel. Dan yang kelima membuat keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis nol. Baik, kita bahas lebih mendalam lagi. Yang pertama mengidentifikasi hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah prediksi tentang populasi dan biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata-kata tidak adanya perbedaan atau tidak adanya hubungan atau asosiasi. Walaupun demikian, hipotesis alternatif menyatakan perbedaan atau hubungan atau asosiasi, dan arah perbedaan ini bisa positif atau negatif. Kedua, menentukan level of significance atau alpha level dalam rangka menolak hipotesis nol. Apabila kita mengumpulkan sejumlah rata-rata sampel dan apabila hipotesisnya benar atau tidak ada perbedaan, distribusi teoritis cenderung mendekati kurva normal berbentuk bel atau lonceng. Kemudian yang ketiga, yaitu mengumpulkan data. Anda mengumpulkan data dengan jalan menggunakan instrumen atau merekam tingkah laku pada lembaran checklist untuk para partisipan. Kemudian seperti dibicarakan pada bab sebelumnya, Anda melakukan pengkodean terhadap data dan menginputnya ke dalam file komputer untuk analisis. Yang keempat, hitung statistik sampel. Berikutnya, dengan menggunakan program-program komputer, Anda menghitung statistik atau nilai P dan menentukan apakah ia berada di dalam atau di luar daerah kritis. Yang
Yang kelima adalah membuat keputusan tentang menerima atau menolak hipotesis nol. Misalkan Anda telah menghitung tes statistik untuk kedua tes hipotesis tersebut dengan menggunakan data-data yang dilaporkan sebelumnya. Misalkan Anda menggunakan SPSS yaitu versi 14.0. Anda membandingkan orang perokok dan yang bukan perokok dalam skor depresi mereka. Tes statistik yang dihitung adalah analisis tes dan hasilnya menyatakan bahwa 26 yang tidak merokok memiliki rata-rata 69,77. Dalam hal skor depresi, sedangkan 24 orang perokok memiliki rata-rata 79,79. Ini dengan perbedaan 10,02 di antara kedua kelompok itu. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua, dan kesimpulan dari materi yang saya sampaikan hari ini yaitu penyiapan dan pengorganisasian data untuk analisis dalam penelitian kuantitatif terdiri dari memberikan skor terhadap data dan membuat buku kode menentukan tipe skor yang akan digunakan, menyeleksi program komputer dalam rangka menginput data ke dalam program-program analisis dan pembersihan data. Interpretasi data merupakan suatu kegiatan yang menghubungkan hasil analisis dengan pernyataan, kriteria atau standar tertentu untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan pembelajaran yang sedang diperbaiki. Hasil analisis dan interpretasi data akhirnya digunakan untuk memberikan masukan bagi perbaikan kegiatan, baik bagi kegiatan peneliti sendiri maupun teman satu tim. Pada akhir kegiatan penelitian, hasil analisis dan interpretasi data digunakan untuk menarik kesimpulan dalam laporan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan kepada Anda. Semoga bermanfaat bagi saya dan Anda semua. Saya, Tutup Palupi, mengucapkan banyak terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.